dan salam sehat semuanya. Mari kita kembali belajar tematik. Tematik kita pada hari ini adalah tema 4, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Subtema 1. Pembelajaran 4. Di dalam pembelajaran 4 ini, adapun materi kita memuat 2 muatan pelajaran, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran dapat dibaca oleh anak didik kami yang ada di layar di rumah untuk menyingkat waktu. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai itu? Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud dengan jujur? Apa pula contohnya? Ayo, mari kita simak melalui cerita pendek di bawah ini. Diperhatikan ya, Ibu membacakan cerita pendek mengenai idola, pemimpin idola yang jujur. Ida temanku sebangku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi. Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong, Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar ia tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, ia tidak terusik
Sekali lagi ia menggeleng kepala. Sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun," Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan sebagai teladan. Nah, di dalam cerita mengenai seorang idola pemimpin yang jujur. Di situ ditingkatkan perlu kejujuran atau diajak kita agar jujur melakukan sesuatu apapun. Contohnya, Ida dengan Gugut tadi melakukan ulangan matematika. Si Gugut minta jawaban sama si Ida, tapi si Ida tidak mau memberikannya. Kenapa? Karena si Ida akan memberikan contoh yang baik agar jangan temannya menyontek. Karena menyontek adalah perbuatan yang tidak baik saat melakukan ulangan ataupun ujian. Itu sikap tidak terpuji. Nah, demikian juga kepada anak-anak kami semuanya agar bersikap jujur dalam melakukan sesuatu apapun. Nah, kalau kita melakukan kejujuran dimanapun, pasti kita akan berhasil. Ingat, kejujuran adalah awal dari keberhasilan di setiap apapun yang kita lakukan. Misalnya di dalam pelajaran, ya, di dalam belajar, di dalam bekerja di rumah, di dalam kedisiplinan, kita akan berhasil. Nah, di dalam cerita tadi berarti ada tokoh yang antagonis dan tokoh protagonis. Apa yang disebut dengan tokoh protagonis? Protagonis adalah tokoh yang memiliki sikap baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sikap jahat. Nah, maka perlu kita contoh sikap si Ida yang di dalam bacaan tadi. Nah, sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Perilaku tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dengan orang lain.
semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan kita jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan ketika tindakan tidak jujur sudah bekerja bisa korupsi atau mengambil hak yang bukan miliknya. Apa dampaknya? Nah, apabila kita mengambil yang bukan milik kita, berarti kita sudah mengambil hak orang lain. Maka dari bacaan ini mengenai tadi seorang idola pemimpin yang jujur, kita diajak bersikap jujur. Maka ibu tekankan, marilah anak didik kami bersikap jujur di dalam melaksanakan tugasmu atau pekerjaanmu di rumah maupun di sekolah. Nah, di dalam tugasmu nanti, buku paket 4D halaman 20 dan halaman 21, di situ di dalam cerita itu nanti ada di situ cerita tetap mengenai orang jujur. Tetapi di dalam cerita yang di bukumu, pemuda jujur dan pedagang korupsi, di situ kau nanti akan menjawab pertanyaan, ada 5, dan menentukan sikap-sikap apa yang ada pada bacaan tadi. Nanti dapat kamu jawab dengan benar. Sekian dan terima kasih pembelajaran hari ini untuk tema 4 pembelajaran 4. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Ayo tetap semangat.